Din amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Tuhfatul Wasabiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah taala. Pada malam ini kita akan masuk membaca syarah dari Jawazim fi'il mudhari, alat-alat atau amil-amil yang menjazm fi'il mudhari. Sudah kita jelaskan di matan. Nyalakan mati. Penjazm ada berapa? Yang disebutkan penulis ada 18. Nah, walaupun nanti pensyarah akan menyederhanakannya menjadi 15 saja. Baik. Ayo baca syarahnya. Qala syarih aqulu al-adawatu jasimatu lil fi'l mudhari 18 jasim mabni sama 18 jasimah wa hiya inda tahqiqi tarji'u ila 15 jasiman biisqati alam wa alamma wa kayfama. Amma alam wa alamma fa innaha fali'annahuma dakhilatan fi lam wa lamma wa amma kayfama fali'annaha la tajzimu ala sahih kama sayati bayanuhu insyaallah ta'ala. Baik. Qala asy-syarih Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah, saya katakan bahwa al-adawatu al-jazimah, alat-alat yang menjazm lil fi'l mudhari, yang menjazm fi'il mudhari 18 adalah 18 jaziman, penjazm. Jadi ada 18 penjazm. Wahya inda tahqiqi, dan dia yaitu alat-alat yang menjazm fi'il mudhari ketika ditahqiq. Ya, tahqiq maksudnya di tahqiq itu dia dikoreksi dan dibenarkan. Baik. Wa hiya 'inda tahqiq tarji'u ila 15 jaziman. Ketika ditahqiq maka penjazm itu kembali kepada 15 penjazm saja. Kenapa? Bisqati alam wa alamma wa kaifama. Dengan dijatuhkan atau dieliminasi alam, alamma dan kaifama. Kenapa dia dijatuhkan di sini? Maksudnya dia tidak dianggap sebagai penjazm. Apa alasannya tiga ini tidak dianggap sebagai penjazm secara tersendiri? Kata Syekh, amma alam wa alamma, adapun alam dan alamma dia tidak dianggap sebagai penjazm yang berdiri sendiri. Fali'annahuma dakhilatani fi lam wa lamma, karena keduanya sudah masuk pada kata lam dan lamma. Kan lam, alam, iya. Kemudian lamma, alam, alamma, cuma ditambah hamzah. Cuma ditambah hamzah. Sebenarnya
dua saja, lam saja dan lam dan lamma saja. Adapun alam ini hakikatnya lam ditambah hamzah istifham. Kalau alamma hakikatnya lamma ditambah hamzah istifham. Jadi dia dianggap berapa? Dianggap dua, bukan dianggap empat. Jelas ya? Karena dua yang di bawah ini sudah masuk pada yang di atas tadi. Jelas ya? Hanya ditambahkan hamzah istifham. Hamzahnya namanya hamzah istifham takriri. Makanya diterjemah, kalau lam kan apa artinya? Lam belum atau tidak. Kalau alam belumkah atau tidakkah? Itu kan pertanyaan. Ya, tinggal ditambahkan hamzah pertanyaan. Makanya terjemahannya pun dalam bentuk kata tanya, belumkah? Ya. Alam nashrah laka sadra. Ya. Atau bukankah, atau belumkah, atau tidakkah? Jelas ya? Belumkah kami atau bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu pertanyaan. Paham ya? Terus kenapa kaifama dijatuhkan, tidak dianggap sebagai penjazm? Faliannaha la tajzimu ala sahih, karena kaifama berdasarkan pendapat yang sahih dia tidak menjazm. Ya. Ini menurut orang-orang Basrah. Kalau orang-orang Kufah, mereka katakan dia menjazm, dia ikutkan dengan Dia ikutkan dengan mahma. Karena ini mirip maknanya. Bagaimanapun, mahma juga bagaimanapun. Ini menurut siapa? Orang Kufah. Tapi menurut pendapat yang kuat yaitu orang-orang Basrah, bahwa kaifama ini tidak menjazm. Karena setelah diteliti ternyata tidak ada ucapan orang Arab seperti itu. Tidak ada ucapan orang Arab menjazm dengan kaifama. Ya. Alasan orang-orang yang mengatakan dia menjazm itu dikiaskan dengan mahma. Jelas ya? Baik. Terus wahadil adawat. Wahadil adawatu. Wahadil Terus tanqasimu ila qismain. Qismain. Ila qismain. Qismun yajsimu fi'lan wahidan wa qismun yajsimu fa'lain. Lain. Yajsimu. Terus fi'lain. Wa amma qismul awwal wa huwa alladhi yajsimu fi'lan wahidan wa sittatun ahrufin fasittatu ahrufin wa awwaluha lam wa hiya harfu nafyin wa jasmin wa qalbin nahu qawluka lam yajtahid nahu qawlika lam yajtahid sayyidun wa qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Falam harfu nafyin wa jasmin wa qalbin wa kullu min yajtahid wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jasmihi as-sukunu dhahiru ala akhirih. Terus wa sumiyat harfu nafyin li'annaha tanfiyal harfa tanfi dan nasab tanfi al harfa yang mana? Tanfi al hadatha wa huwa al ijtihad mathalan wa jasmun hikayat jazmin li'annaha tajsimu
mudhari'an wa qalbin li'annaha taqlibu zamana mudhari minal hali au istiqbali ila mudiyyin fa inna ma'na qaulika lam yajtahid zaidun lam yahsul minhu ijtihadan terus fi samani manil madhi. Thumma qala rahimah hafizahullah wa hadhihi al-adawatu tanqasimu ila qismain. Dan alat-alat penjazam ini terbagi menjadi dua, yaitu qismun, bisa dibaca qismun atau qismin. Kalau qismun khabar dari mubtada mahdzuf, yaitu huwa atau huma. Kalau qismin badal ke qismain, badal ba'd min kull, sebagian dari seluruhnya. Jadi dia terbagi dua. Qismin yajzimu fi'lan wahidan, bagian yang menjazam satu fi'il, wa qismin yajzimu fi'lain, dan bagian yang menjazam dua fi'il sebagaimana yang telah kita terangkan. Ammal qismul awwalu wa huwa alladhi yajzimu fi'lan wahidan fasittatu ahrufin. Adapun bagian yang pertama, yaitu penjazam yang menjazam satu fi'il, maka dia ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Berarti penjazam itu semuanya huruf ya, penjazam satu fi'il ya. Penjazam satu fi'il semuanya harf. Adapun penjazam dua fi'il itu ada yang harf, ada yang isim. Ada yang harf, ada yang isim. Nah, kata Syekh, ini 6 kalau berdasarkan pembagiannya siapa ini? Penulis ya, pengarang. Karena kalau menurut pendapat yang benar seharusnya berapa? Seharusnya 4 saja. Seharusnya 4. Jadi menurut beliau bangun pembahasan beliau ini di atas pendapat pengarang. Awaluha, yang pertama dari huruf yang menjazam satu fi'il adalah lam. Wahya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lam itu dia maknanya adalah huruf bermakna penafian dan huruf yang menjazam, maksudnya menjazam fi'il mudhari, dan bermakna qalb. Qalb nanti akan dijelaskan mungkin ya. Qalb itu merubah, membalik, sama dengan hati, berbolak-balik. Qalb artinya merubah atau membalik mana fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Jadi kalau fi'il mudhari kan asalnya mananya apa? Hal atau istiqbal, sekarang atau akan datang. Tapi kalau masuk lam, maka maknanya jadi lampau. Jadi madhi, bermakna lampau. Contoh ucapanmu, lam yajtahid Zaidun. Zaid belum bersungguh-sungguh. Kan kapan itu? Waktunya kapan? Zaid belum bersungguh-sungguh. Sebelumnya kan? Sebelum ucapan ini, ucapan apa? Zaid belum bersungguh-sungguh terjadi kapan? Sebelum diucapkan. Sebelum diucapkan, oh Zaid, karena mungkin saya lihat sebelum-sebelumnya dia tidak sungguh-sungguh, saya katakan Zaid tidak bersungguh-sungguh, ya kan? Jadi sebelum madhi. Walaupun bisa juga diarahkan ke hal ya, kalau dia lihat langsung ya. Tapi biasanya dia lihat dulu baru dia ucapkan, ya kan? Dia lihat dulu baru dia ucapkan. Makanya kata para ulama, dia merubah waktu fi'il mudhari yang tadinya sekarang atau akan datang menjadi lampau.
Contoh lain Allah berfirman wa qoulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Mana syahidnya? Yalid dan yulad, ada dua di situ. Nah, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, atau dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Falam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Maka lam pada dua contoh tadi dia adalah huruf penafian, penjazm dan sekaligus qalb, merubah waktu fi'il mudhari menjadi lampau. Wa kullun min yajtahid wa yalid wa yulad. Setiap dari kata yajtahid pada contoh yang pertama dan yalid serta yulad pada contoh yang kedua, ini semua apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Semuanya adalah fi'il mudhari yang dijazm oleh lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahiru ala akhirih. Dan tanda jazmnya adalah sukun yang nampak pada akhirnya. Yajtahid, yalid, yulad. Ya. Semuanya sukun, kelihatan sukun. Nah, sekarang beliau jelaskan mana-mananya, walaupun tadi saya sudah sebutkan. Wasumiyat, dan dia dinamakan. Siapa dia? Lam. Lam itu dinamakan sebagai harf apa? Harfu nafin. Kalau hikayatnya begitu ya. Hikayat yang sebelumnya itu. Kan sebelumnya di awal awaluha lam wa hiya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Nah, ketika dihikayatkan boleh kita ikutkan harokatnya wa sumiyat harfu nafin, walaupun i'rabnya dalam kurung ini apa? Maf'ul bih nasab. Maf'ul kedua dari sumiyat. Maf'ul pertamanya sudah jadi apa? Naibul fa'il. Saya sudah pernah jelaskan ini. Nah, kan sumia itu asalnya sama sumia. Kalau sama butuh dua maf'ul. Ketika majhul, maf'ul satunya sudah jadi naibul fa'il, yang satunya tetap jadi maf'ul bihi. Nah, di sini sumiyat maf'ul pertamanya ya mustatir takdirnya hiya, kembali ke lam. Maf'ul keduanya yang dalam kurung itu hanya bisa untuk membaca harfu sebagai hikayat dari yang sebelumnya. Bisa juga untuk membaca harfa langsung, boleh saja. Baik. Jadi lam ini dinamakan huruf nafi. Apa alasannya? Li'annaha tanfil hadas, karena dia menafikan kejadian. Kejadian apa yang dia nafikan? Kalau contoh yang pertama kata beliau wa huwa lijtihad, yaitu kejadian bersungguh-sungguh. Kalau contoh yang di ayat, kejadian apa yang dinafikan? Kejadian apa? Beranak, melahirkan dan dilahirkan. Itu dinafikan oleh lam. Paham ya? Masalan, ini sebagai contoh. Wa jazmin, dan disebut huruf penjazm. Apa alasannya? Liannaha tajzimul mudhari. Saya kira ini jelas ya. Karena dia menjazm fi'il mudhari. Kenapa dinamakan qalbin wa qalbin? Liannaha taqlibu zaman al-mudhari'i min al-hali aw al-istiqbali ila al-mudhi. Dia disebut qal merubah atau membalik karena dia merubah waktu fi'il mudhari yang tadinya hal atau istiqbal menjadi apa? Mudhi, menjadi lampau. Fa inna ma'na qaulika lam yajtahid Zaidun lam yahsul minhu ijtihadun fi zamanil madhi. Karena mana contoh ucapanmu tadi lam yajtahid Zaidun, Zaid tidak bersungguh-sungguh, belum bersungguh-sungguh. Apa maknanya? Yaitu lam yahsul minhu ijtihadun, tidak terwujud dari Zaid kesungguhan. Kapan? Fi zamanil madhi, di waktu lampau sebelum pembicaraan. Jelas ya? Baik, itu mana-mana lam. Jadi tiga mananya, harfu nasbi, nafin, wa jazmin, wa qalbin. Kemudian penjazm satu fiil yang kedua. Ini ingat ya, pembahasan kita penjazm berapa? Penjazm satu fiil, nanti penjazm dua fiil. Nah, penjazm satu fiil yang kedua. Wadani lamma wa hiya harfu
فيما تقدم terus فيما تقدم نحو لما يقوم زيد وقوله تعالى وقوله تعالى ويذوق lama lompatan وقوله تعالى لما يذوق عذابي حرف mana antum baca lompat-lompat antum falamma حرف نفي وجسم وقلب وكل من يقوم ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جسمه السكون ظاهر بيقوم وحذف النون بيذوق نيابة عن السكون لأنها من الأفعال الخمسة. Baik, terus kata beliau hafizahullah, as-tsani, yang kedua dari penjazm satu fiil adalah lamma. Wahia harfun. Lamma ini juga huruf sama dengan sebelumnya. Mislu lam, huruf yang semisal lam. Maksudnya maknanya sama, harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Paham? Lamma sama dengan lam, sama maknanya. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Makanya beliau katakan mislu lam, semisal dengan lam dia. Fi ma taqaddama, terhadap apa-apa yang telah berlalu, yaitu makna-maknanya yang telah berlalu. Nahu lamma yakum zaidun. Contohnya lamma yakum zaidun. Zaid belum berdiri. Wa qoulihi ta'ala lamma yadzuqu azabi. Mereka belum merasakan azabku. Azabi itu ada ya mutakallimnya dihapus. Asalnya lamma yadzuqu azabi. Kalau nggak ditanwin di situ berarti dihapus. Iya, ada yang dihapus. Kalau seharusnya tanwin tapi tidak ditanwin, berarti ada yang dihapus mudhofnya. Iya. Tapi kalau mamnu min as-sarf ya, lain lagi ya kan? Tapi kalau seharusnya tanwin ternyata tidak ditanwin, berarti ada yang dihapus mudhofnya lainnya. Lamma yadzuqu azabi. Di situ juga kan tidak mungkin jar. Iya. Seharusnya maf'ulun bih. Itu timbul pertanyaan, kenapa kasroh? Berarti ada ya yang dihapus. Paham? Kasrohnya itu bukan kasroh jer, tapi kasroh munasabah. Dia fi mahalli, bukan fi mahalli. Dia i'rab takdiri. Dia i'rabnya nasab. Nasab yang apa? Alamat fathah, alamat nasabnya fathah muqaddarah karena munasabah. Ya mutakallimnya tidak kelihatan. Itu yang bikin bingung. Ya, tapi kelihatan sebenarnya dari indikasinya sudah kelihatan. Lamma yadzuqu adzabi, mereka belum merasakan azabku, kata Allah. Taib, kata Syekh falamma, maka kata lamma pada dua contoh tadi dia adalah harfu nafin wa jazmin wa qalbin, huruf penafian, penjazm dan perubah mana fil mudhari. Wa kullun min yakum wa yadzuku, dan setiap dari kata yakum pada contoh yang pertama dan yadzuku pada contoh yang kedua. Yadzuku ini amsilatul khamsah ya, af'al khamsah. Kata beliau setiap dari kata yakum dan yadzuku fil mudhari majzumun, dijazam oleh lamma. Wa alamatu jazmiha sukunu dhahir fi yakum, alamat jazamnya dirinci. Kalau yakum dia alamat jazamnya sukun yang nampak. Wa hadfun nuni fi yadzuku, sementara yadzuku alamat jazamnya apa? Hadfun nun. Kenapa? Niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun. Ini sudah dimaklumi di pembahasan i'rab ya. Kalau dia af'alul khamsah, tamtsilatul khamsah, maka hadfun nun. Kata beliau li'annahu minal af'ali al khamsah, karena sungguhnya dia termasuk dari fil-fil yang 5.
Baik, selesai lamma. Jadi lamma kesimpulannya sama dengan lam, sama amalannya, sama maknanya. Terus ats-tsalitsu alam wa hiya nafsu lam. illa annaha uqturinat bi hamzati istifhami wa taqriri. Enggak ada wawunya. Istifhami taqriri wa huwa hamlukal mukhatabah ala al-iqrari wal i'tirafi bi amrin qad istaqarra indahu thubutuhu au nafyuhu nahu alam ansah lak wa qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadrak fa hamsatu lil istifhami taqririhi walam harfu nafyin wa jasmin wa qalbin wa kullu min ansah wa nashrah fi'lun mudhari majzumun bilam wa alamatu jasmihi as-sukunu dhahiru ala akhirih. Baik. Kemudian yang ketiga, penjazm satu fi'il yang ketiga adalah alam. Wahya nafsu lam. Alam itu sama saja dengan lam. Nafsu itu maksudnya nafsu lam, dia adalah lam itu sendiri. Paham? Alam adalah lam itu sendiri. Hanya saja atau kecuali annaha ukturinat bihamzatil istifhami takriri. Bedanya kalau alam itu digandengkan dengan hamzah istifham takriri. Cuma itu bedanya. Selebihnya sama dengan lam. Sebenarnya dia lam, tapi didahului oleh hamzah istifham takriri. Apa itu maknanya istifham takriri? Pertanyaan penetapan. Kalau diterjemah hamzah istifham takriri adalah hamzah kata tanya yang berupa penetapan, jadi pertanyaan untuk menetapkan. Beliau terangkan maknanya secara istilah bahwa hamzah istifham takriri adalah hamlukal mukhatab alal iqrari. Engkau membawa si orang yang diajak bicara atas ikrar, atas penetapan, maksudnya untuk menetapkan, wal itiraf, dan mengakui, bi amrin qad istaqarra indahu, mengakui perkara yang telah tetap di sisinya, subutuhu au nafyuhu, telah tetap di sisinya keberadaannya atau penafiannya. Telah tetap di sisinya keberadaannya atau apa? Ketidakadaannya. Itu makna istifham takriri. Saya sederhanakan mana. Jadi istifham takriri itu antara kita pembicara dan diajak bicara itu sudah tahu, sudah sama-sama tahu. Apakah dia tahu bahwa ini terjadi atau sama-sama tahu bahwa ini tidak terjadi? Penetapan atau penafian. Misalnya saya lihat Abu Muhammad sudah makan. Saya katakan, belumkah? Bukankah engkau sudah makan? Bukankah engkau sudah makan? Ini pertanyaan apa? Penetapan namanya. Saya dan dia sudah tahu, dia sudah makan. Saya juga lihat dia sudah makan. Ini namanya ditanya apa? Pertanyaannya istifham takriri, pertanyaan penetapan. Dia tetapkan atau pastikan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah betul-betul terjadi atau belum terjadi, ternafikan. Beliau contohkan yang di sini yang penetapan Kalau yang penafian gampang saja, tinggal
Ya, misalnya, bukankah engkau sudah makan? Tinggal antum ganti. Bukankah engkau belum makan? Tinggal diganti saja. Berarti menetapkan yang belum terjadi. Dan antara si pembicara dan yang diajak bicara sudah sama-sama tahu. Karena itu beliau katakan, engkau membawa al-mukhatab yang diajak bicara alal ikrar, untuk menetapkan, wal itiraf, dan mengakui suatu perkara yang sudah tetap terjadinya atau sudah tetap penafiannya. Ya. Contoh, alam ansalah, bukankah saya telah menasihatimu? Ya, bukankah saya telah menasihatimu? Ya, ini sudah terjadi ya. Jadi mananya lampau. Sama firman Allah Subhanahu wa taala, alam nasyrah laka sadrak. Allah bertanya kepada nabinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya kan? Jadi antara Allah dan Nabi Muhammad sudah tahu bahwa Allah melapangkan dadanya. Ditanya untuk menetapkan hal tersebut. Fal hamzatu lil istifham takriri. Maka hamzah pada contoh-contoh tadi adalah hamzah istifham takriri. Walam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Sementara lam sendiri adalah harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ya, sama dengan yang pertama tadi, yang sebelumnya. Wa kullun min ansah wa nashrah, dan setiap dari kata ansah dan nashrah keduanya adalah fil mudhari dijazam oleh lam. Alamat jazamnya sukun yang nampak pada akhirnya. Dua-duanya tadi sukun ya. Baik. Selesai yang ketiga. Jadi yang ketiga ini sama dengan yang pertama. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat ini sama dengan yang keberapa? Yang kedua. Cuma bedanya ditambah hamzah saja. Nah, terus ar-rabi'u alamma wa hiya nafsul lamma illa annaha qatarimat bi hamzah lil istifhami takriri nahnu alamma uhsin ilaika fal hamzatu istifhami wal hamzatu lil istifhami takririhi walamma harfu nafyin wa jasmin wa qalbin wa uhsin fi'lul mudhari majzumun lamma wa alamatu jasmihi as-sukunu dhahiru ala akhirih. Taib yang keempat adalah alamma. Ini penjelasan satu fi'il yang keempat. Wahia nafsul lamma, dan dia adalah lamma itu sendiri. Masih sama dengan lamma. Hanya saja bedanya dia digandengkan dengan hamzah istifham takriri. Contohnya alamma uhsin ilaik. Bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Ya, uhsin. Uhsin itu fi'il mudhari, ahsana yuhsinu. Kalau diawali hamzah jadi uhsin. Bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Perhatikan, dia fi'il mudhari tapi diartikan telah. Bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Ya, karena waktunya apa? Berubah. Yang tadinya hal atau istiqbal menjadi madhi. Fal hamzatu lil istifham takriri. Jadi hamzah pada contoh tadi dia adalah hamzah untuk istifham takriri. Walamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin, dan lamma adalah harfu nafin wa jazmin wa qalbin, sama dengan sebelumnya. Yang nomor 2. Wa uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma, dan uhsin adalah fi'il mudhari dijazam oleh lamma. Sudah saya terangkan tadi. Uhsin asalnya ahsana yuhsinu, wazan af'ala yuf'il. Mudhara'anya saja yang diganti, ia menjadi hamzah. Paham ya? Kalau sudah belajar sorof ini gampang dipahami. Tapi kalau yang belum belajar sorof biasanya bingung ketemu kata-kata yang begini. Kemudian beliau berkata alamat jazmnya adalah sukun yang nampak pada akhirnya. Ya. Uhsin alamat jazmnya sukun, sebagaimana antum lihat. Kemudian yang kelima, al-khamisu lamun amri wa du'ai wa hiya allati yuqsadu biha talabu usulil fi'li talaban.
Talaban jaziman. Jadi itu maf'ul mutlak itu. Talaban jazim. Walam du'ai iya fi haqiqati Fil haqiq. iya fil haqiqati lamun amri. Lakin sumiyat du'aiyatan Tan. du'aiyatan Ta'adduban. ta'adduban. Ya. Itu bukan naat ya. Du'aiyatan maf'ul tak sumiyat. Kalau ta'adduban itu maf'ul li ajli. Bukan naat. Ta'adduban. Masdar maf'ul li ajli. Enggak bisa jadi naat ya, ta'adduban. Walaupun sama-sama nasab ya, du'aiyatan ta'adduban. Nah, jangan terkecoh di situ, sama-sama nasab nanti dikira naat. Dia bukan naat tapi du'aiyatan itu maf'ul bih, ta'adduban maf'ul li ajli. Wal farqu bainahuma anna al-amra yakuna minal Kenapa nasab? anna al-amra yakunu minal a'la lil adna wal du'a aksuhu. Ataf ke annal amro. Annal amro yakunu minal a'la lil adna wa du'a aksuhu. Baik. Terus famithalu Wa mithalu lamun amri qaulika liwaladika litadhhab ila suqi wa qawluhu ta'ala liyunfiq du sa'ati lamun amri wa kullu min tadhhab wa yunfiq fi'l mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jasmi as-sukun dhahiru ala akhirih. terus Wal mithalu lam du'ai wa mithalu lam du'ai terus qaulika litakfir li ya ghafur wa qawli ta'ala liyaqdi alaina rabbuka liyaqdi alaina rabbuka fa wallahu la du'ai wa kullu min takfir wa yaqdi fi'l mudhari' majzumun bilam du'ai wa alamatu jasmihi as-sukun dhahiru fi takfir wa hadfu harfi illati wa huwa ya'u fi yaqdi niyabatan anis sukun. Baik, terus sampai situ. Baik, kita terjemah dulu. Summa qala hafizahullah ta'ala al-khamis lamul amri wad du'a. Yang kelima dari yang menjazm satu fi'il adalah lam amr dan sekaligus lam doa. Lam amr maksudnya lam bermakna perintah. Lam doa maksudnya lam bermakna doa, walaupun sama-sama sebenarnya perintah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Paham ya? Jadi dibedakan namanya tapi hakikatnya sama. Hanya dibedakan namanya sebagai bentuk beradab saja. Kata beliau, apa itu maknanya? Wa hiya allati yuqsadu biha talabu husulil fi'li talaban jaziman. Lam amr doa itu adalah lam yang dimaksudkan dengannya untuk meminta terjadinya perbuatan dengan permintaan yang pasti. Permintaan yang pasti. Walamud du'ai hiya fil haqiqati lamul amri. Nah, ini dia. Lihat,
Dan lam doa hakikatnya adalah lam amr itu sendiri sama. Lakin summiyat du'aiyatan, akan tetapi dia disebut atau dinamakan dengan lam du'aiyah, doa ta'adduban, sebagai bentuk beradab kepada Allah maksudnya. Karena apa? Ini kan doa dari hamba ke Allah, tidak mungkin disebut perintah. Tidak cocok disebut amr. Ya. Kalau hamba memerintahkan Rob itu tidak pantas, ya kan? Tidak pantas. Jangankan Tuhan, atasan saja tidak disebut apa? Disebut perintah atau bukan? Bukan, ya kan? Pasti disebut apa? Permohonan atau disebut usulan lah, ya kan? Tidak disebut perintahkan bosmu, ya kan? Apalagi Allah. Makanya dia sebagai bentuk beradab disebut doa, walaupun hakikatnya amr juga. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, annal amro yakunu minal a'la lil adna, bahwasanya amr itu perintah, dia terjadi dari yang tinggi kedudukannya kepada yang rendah, ya, kepada yang rendah, ya, bos kepada anak buah, orang tua kepada anak, itu disebut perintah, ya, atau Allah kepada hamba-hambanya, Nabi kepada umatnya, itu disebut perintah, dari yang tinggi derajatnya kedudukannya kepada yang rendah. Kalau doa aksuhu, kebalikannya, dari yang rendah ke yang tinggi, dari yang rendah ke yang tinggi. Dari misalnya dari hamba ke Allah. Nah, kalau dari yang sama-sama kedudukannya, misalnya sebaya, disebut iltimas. Disebut apa? Iltimas. Jadi ada al-amr, ada ad-du'a, ada iltimas. Doa itu kan dari apa doa tadi? Nah, dari yang rendah ke yang tinggi. Hanya terjemahannya dalam bahasa Indonesia, atau sebenarnya tidak disebut doa kalau dari makhluk ke makhluk. Misalnya dari anak buah ke atasan, itu tidak disebut doa. Walaupun dari rendah ke atas juga, ke yang tinggi, tapi tidak disebut doa. Kalau dalam bahasa Arab disebut as-su'al. Disebut apa? Su'al, permintaan, permohonan. Ya kan? Doa itu khusus dari hamba ke Rabb, ke Allah. Ya, beliau kan tadi definisikan kalau doa sebaliknya, dari yang rendah ke yang tinggi. Sebenarnya tidak mutlak begitu. Ini khusus siapa? Khusus untuk hamba ke Allah. Ya, bukan hamba ke hamba yang lainnya. Hamba yang derajatnya rendah kepada hamba yang derajatnya tinggi. Dia lain namanya, disebut soal, permohonan atau permintaan. Jelas ya? Baik, jadi bisa kita sebut ada 4 perkara di situ. Ada al-amr, ada al-iltimas, ada apa? Ada soal, dan ada ad-du'a. Soal, ad-du'a, 4. Itu antum harus hafal semuanya. Amr, kemudian iltimas, ada soal, kemudian doa. Nah, antum harus hafal maksudnya, terjemahannya atau maknanya. Famithalu lamul amri. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan. Apa contohnya? Kata beliau, contoh lam amr adalah ucapanmu liwaladik, kepada anakmu. Kan amr perintah ya, berarti dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, contohnya ucapanmu kepada anakmu, berarti orang tua kepada siapa? Anaknya. Litadhhab ila suq. Engkau katakan kepada anakmu, hendaknya engkau pergi ke pasar. Li di situ li apa? Lam amr, lam perintah.
Bisa tidak dibaca lam ta'lil? Nah, kalau nasab kalau ta'lil nasab. Hanya saja konteksnya di sini tidak cocok ya. Ta'lil tidak cocok. Litadhhaba ila suq. Ya, agar supaya engkau pergi ke pasar. Ini kan kayaknya kalau untuk menyuruh tidak cocok. Iya. Kalau untuk menyuruh ya, karena ini konteksnya menyuruh, tidak cocok dibaca lam ta'lil. Taib. Syahidnya tadhhab kemasukan lamul amr. Lamul amr. Dan dia cocok tadi dari atas ke bawah. Contoh lain Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin. Hendaknya dzu sa'at. Dzu apa artinya? Pemilik. Dzu asmaul khamsah. Hanya ini mudhaf nilainya saja yang beda. Kan bisa diganti-ganti, saya sudah ingatkan. Dzu sa'at pemilik keluasan. Siapa pemilik keluasan? Maksudnya orang kaya. Ya. Orang yang memiliki keluasan harta, kelapangan harta, hendaknya dia berinfak. Iya. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan harta dia berinfak. Ya, kepada orang miskin tentunya, kepada yang sempit. Baik. Fallamu lamul amri. Jadi lam pada dua contoh tadi lam amr. Wa kullun min tadhhab wa tunfiq. Setiap dari kata tadhhab dan tunfiq fil apa? Fil mudhari dijazm oleh lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih. Dan alamat jazmnya adalah sukun yang nampak pada akhirnya. Wa mithalu lamid du'a qauluka. Contoh lam du'a berarti dari atas ke bawah. Litaghfirali ya ghafur. Litaghfirali ya ghafur. Dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Doa. Litaghfirali ya ghafur. Apa kalau kita terjemah sesuai makna perintah, hendaknya engkau ampuni aku wahai Allah yang Maha Pengampun. Nah, atau kita terjemah sederhananya atau tidak terikat dengan harfiahnya, kita katakan ampunilah aku wahai yang Maha Mengampuni. Itu maknanya. Ampunilah aku wahai yang Maha Mengampuni, yaitu Allah. Contoh lain Allah berfirman, liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Ini dari bawah ke atas juga. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu memutuskan atas kami. Maksudnya di sini ini ucapan penduduk neraka kepada siapa? Kepada malaikat penjaga neraka. Jadi Rabbuka, K-nya kembali ke malaikat. Hendaknya Rabbmu memutuskan atau menghukumi kami, memutuskan perkara kami. Ya. Paham ya? Ini sebenarnya bukan doa ya. Lebih pantasnya dikatakan ini permintaan. Karena dari manusia ke malaikat. Liyaqdi alaina rabbuk. Baik, jelas ya jadi dari bawah ke atas itu bisa doa kalau ditujukan kepada Rabb, tapi kalau ditujukan kepada makhluk maka disebut soal, permintaan biasa, permohonan. Nah, kemudian kata Syekh fallamu lamud doa. Jadi lam pada lam dua contoh tadi dia disebut lam doa. Wa kullu min taghfir wa yaqdi, dan setiap dari kata taghfir dan kata yaqdi adalah fil mudhari majzum dijazam oleh lam doa. Alamat jazamnya sukun yang nampak pada taghfir dan hadfu harfil illah wa huwa ya, yaitu huruf illah ya pada kata yaqdi. Dari mana ditahu huruf ilahnya ya? Kasroh
huruf terakhirnya yaqdi. Ya. Jadi ada dua tanda jazmnya di situ. Ada tanda jazmnya as-sukun pada kata taghfir, ada yang tanda jazmnya hadfu harfil illa pada kata yaqdi. Niabatan anis sukun, dia tanda jazmnya penghapusan huruf illa sebagai pengganti dari sukun. Nah, selesai yang ke-5. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, yang penjazm satu fiil. Ayo baca. Sadisu la fi nahyi wa du'a wa hiya allati fasalu biha qalabu tarku fi'l qalaban jaziman wa la du'a yaqi hiya fil haqiqah la nahyi lakin sunniyah du'a'atan ta'adduban wal farqu bainahuma an-nahya yakunu anan nahya yakunu min al-a'la li adna wa du'a aqsu. Taib, yang ke-6 kata beliau la fin nahi wad du'a, la larangan dan la untuk berdoa. Nah, ini doa juga sama juga sebenarnya, hakikatnya larangan juga. Apa maknanya la fin nahi wad du'a? Wa hiya allati yuqsadu biha talabut tarkil fi'li. La fin nahi wad du'a adalah la yang dimaksudkan dengannya untuk meminta tark, meninggalkan perbuatan. Meminta untuk meninggalkan perbuatan berarti larangan. Kalau amr, apa amr tadi? Meminta untuk terwujud, untuk mewujudkan apa? Perbuatan berarti perintah. Tapi kalau di sini permintaan untuk meninggalkan perbuatan berarti larangan. Talaban jaziman dengan permintaan yang pasti. Dengan permintaan yang pasti. Apa bedanya? Kenapa beliau katakan harus permintaannya pasti? Kan beliau tadi ketika mendefinisikan amr, dia permintaan untuk mewujudkan perbuatan dengan permintaan yang pasti. Ini untuk mengeluarkan yang anjuran. Paham? Kan anjuran itu permintaan juga atau bukan? Anjuran yang sifatnya kalau dalam syariat sunnah itu permintaan kan? Diperintah juga. Perintah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid misalnya, diperintah. Tapi dia permintaannya ditekankan, dipastikan atau tidak? Tidak ditekankan. Beda dengan perintah yang wajib. Dia ditekankan. Itu maksudnya. Jadi dibedakan antara yang perintah yang ditekankan, yang pastikan, dengan perintah yang sifatnya anjuran. Begitu pula ada dua larangan. Larangan yang sifatnya dipastikan, ditekankan, yang kalau dalam syariat hukumnya haram. Ya, ada larangan yang anjuran saja untuk ditinggalkan, yang hukumnya makruh. Kalau dalam syariat hukumnya makruh. Jelas ya? Nah, yang dimaksudkan di sini yang larangannya ditekankan, dipastikan, dan atau perintahnya tadi, perintahnya juga dipastikan. Itu maksud dari ucapan beliau talaban jaziman, permintaan yang ditekankan atau dipastikan. Jadi la nahya fid du'a, la nahi wad du'a itu adalah dimaksudkan dengannya permintaan untuk meninggalkan perbuatan dengan permintaan yang pasti, permintaan yang ditekankan. Wala ad-du'iyatu hiya fil haqiqati la an-nahyatu. Dan la du'iyah hakikatnya dia adalah la nahya sendiri, sama. Ya. Cuma dibedakan namanya, kata beliau lakin sumiyat du'iyatan, akan tetapi dia dinamakan du'iyah, dibedakan namanya dengan nahya karena ta'adduban, sebagai bentuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu minal a'la ilal adna wad du'a aksuhu, dan perbedaan antara keduanya bahwasanya larangan itu bersumber dari yang tinggi derajatnya kepada yang rendah derajatnya, sementara doa sebaliknya, yaitu dari yang rendah menuju yang tinggi derajatnya, kepada yang tinggi derajatnya. Ini sama dengan tadi ya. Bedanya yang tadi perintah, kalau di sini
larangan. Paham ya? Hah? Sama dengan tadi, persis sama. Hanya bedanya tadi perintah, kalau ini larangan. Nah, famithalu la nahiyatu qawluka liwaladika la tusyrik billah wa qawlihi ta'ala wa la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar wa la nahiyatan wa la nahiyatu tun khobar وكل من تشرك وتبع فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون في تشرك حرف العلة وهو الواو في تبع terus فمثال لا دعائية قولك la du'iyati. Nah, terus قولك ربي لا تزغ قلبي وقوله تعالى qauluhu وقوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون yauma yubatsun. Terus فلا داعية وكل من تزغ وتخزي فعل مضارع مجزوم بلا داعية وعلامة جزمه السكون الظاهر في تزغ وحذف حرف العلة وهو ياء في تخزي وهذا قسم qismu قسم hadzal qismu كله حرف huruf, ada wawunya, huruf حروف باتفاق nahwiyin. Jama itu jama mudzakkar salim, nahwi. وهو يرجع إلى أربعة Yarji'u يرجع إلى أربعة ahrufin ahrufin. Thumma qala hafizahullah famithalul la nahiyati qauluka liwaladik. Contoh la nahya adalah ucapanmu pada anakmu, la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Ini dari atas ke bawah, jadi disebut nahya. Contoh lain Allah berfirman, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad berdoa bersama Allah sembahan yang lain. Maksudnya di samping berdoa kepada Allah, berdoa juga pada sembahan yang lain. Di situ dilarang. Larangannya dari Allah kepada Nabi Muhammad dan tentunya kepada umatnya juga. Larangan kepada Nabi, kaidahnya kalau larangan kepada Nabi berarti larangan juga kepada umatnya. Nah, dan dimaklumi ya, dari atas ke bawah, dari Allah ke Nabi. Fala nahiyatun, makalah pada contoh tadi, dua contoh tadi adalah la nahiyah. Dan setiap dari kata tusyrik dan tad'u, tusyrik pada contoh yang pertama dan tad'u pada contoh yang kedua, keduanya adalah fi'il mudhari dijazam oleh la nahiyah. Alamat jazamnya adalah sukun pada kata tusyrik, sementara pada kata tad'u alamat jazamnya apa? Hadfu harfil illah. Apa huruf illahnya? Pada kata tad'u waw. Dilihat dari mana? Dhamma huruf terakhirnya. Nah, wa mithalu la ad-du'aiyati qauluka. Contoh la du'aiyah. Tadi kan la nahya. Sekarang contoh la du'aiyah. Ucapanmu Rabbi la tuzigh qalbi, wahai Rabbku la tuzigh, janganlah engkau menyesatkan hatiku atau membuat hatiku menyimpang. Tuzigh dari kata zaigh. Ya, azagha yuzighu, tuzigh. Jangan engkau menyimpangkan hatiku atau membuat hatiku menyimpang atau tersesat. Di situ bentuknya apa? Larangan, tapi permohonan, dia doa kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan contoh lain Allah berfirman, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, pada hari kebangkitan. Syahidnya mana? La tukhzini.
tukhzini. Asalnya la tukhzini. Nunnya itu nun apa namanya? Nun wiqayah. Bukan bagian dari fiil. Ianya ya mutakallim. Dia hilang Dihapus. Antara nun wiqayah dan zai ada ya, dihapus. Asalnya tukhzini. Karena la masuk la penjazam, hilang ya-nya, hadfu harfil illah kan? Iya. Tukhzi tambah ni, tukhzini. Ni-nya kan bukan bagian dari fiil. Dia nun wiqayah. Apalagi huruf ya mutakallim bukan bagian dari fiil, dia isim. Nah, asalnya tukhzi, masuk la jadi tukhzi. Hilang ya-nya. Jelas ya, lihat pemaparan beliau. Fala du'iyatun, maka la adalah du'iyah. Wa kullun min tuzig wa tukhzi, setiap dari kata tuzig dan tukhzi, kedua-duanya adalah fi'il mudhari dijazam oleh la du'iyah. Alamat jazamnya sukun yang nampak pada kata tuzig. Ya kan? Kelihatan sukunnya. Asalnya kan tuzigu, azago yuzigu, sama aqama yuqimu. Kalau jazam yukim. Iya. Nah, sini tukim, tuzig. Nah, dia hadfu dia sukun, nampak sukun. Kalau tukhzi kata beliau wa hadfu harfil illati wa huwa al-ya'u fit tukhzi. Dan alamat jazamnya adalah penghapusan huruf illah, yaitu huruf illah berupa ya pada kata tukhzi. Dari mana ditahu? Dari kasronya. Adapun nunnya itu nun wiqayah, bukan fi'il ya. Dia harf tambahan saja. Ya-nya ya mutakallim. Jelas ya? Wa hadzal qismu kulluhu hurufun bittifaqin nahwi. Nah, ini di garis bawah. Wa bagian ini seluruhnya adalah huruf. Semua yang menjazam satu fi'il adalah apa? Huruf. Konsekuensinya kalau huruf berarti tidak ada i'rabnya. La mahalla laha minal i'rab. Dia huruf berdasarkan kesepakatan ulama ahli nahwu. Di ahli nahwu sepakat bahwa lam, lamma, alam, alamma, lam amr wa dua, lam nahi wa dua, semuanya adalah apa? Huruf. Wa huwa yarji'u ila arba'ati ahrufin kama ra'aita. Dan sebenarnya dia, kata beliau, kembali kepada 4 huruf saja sebagaimana yang kau lihat. Kenapa kembali ke 4 huruf? Karena alam dan alamma digabung dengan lamma, ya kan? Sebagaimana kita telah terangkan di awal. Nah, selesai pembahasan penjazam satu fiil. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya di semester 1, tidak asing lagi bagi kita. Penjazam satu fiil ada berapa? Ada 6 atau bisa kita katakan 4. 6 atau bisa kita katakan berapa? 4. Baik. Adapun penjazam dua fiil ini ada 12. Walaupun penulis akan menyebutkan membenarkan pendapat yang mengatakan 11 ya. Insyaallah kita selesaikan pekan depan yang penjazam ini. Seharusnya 1 kali pertemuan lagi nih ya penjazam. Setelah itu kita masuk di marfuat. Pekan depan bulan 2 bulan 4 puasa ya? Awal. Berarti kita punya 2 bulan lagi. 2 bulan baru selesai insyaallah. Tapi mungkin kita siasati nanti. Di akhir-akhir saya baca saja. Tapi yang poin tadi sama dengan pilihan Apa? Yang tadi, yang poin yang sama dengan pilihan itu. Fiil nahi. Iya sama, fiil nahi. Sama. Hanya fiil nahi kan yang ditekankan fiilnya. Kalau di sini yang ditekankan amilnya, la-nya. Ya kan? Hadisnya sama, bukan? Iya sama, pembahasannya sama. Karena kalau fiil nahi dibahas di sorof, penekanannya di fiilnya. Kalau di sini di pembahasan amil-amil, berarti penekanannya di pembahasan la-nya, penjazamnya.
itu yang menasuk di baridatan sama ta'ad juga. Yang kita sedang bukan datang. Bisa tadi disebut dengan itu. Dua iyatan maf'ul dari sumiyat. Maf'ul kedua. Kalau maf'ul pertamanya sudah jadi naibul fa'il. Kan butuh dua maf'ul. Maf'ul pertama jadi naibul fa'il, kembali ke sebelumnya. Maf'ul keduanya dua iyatan. Ta'adduban maf'ul min ajli. Sebab kenapa dia dinamakan dua iya? Sebabnya karena apa? Bentuk beradab kepada Allah. Iya, kan min ajli itu dia bermakna apa? Sebab terjadinya perbuatan. Iya. Ya. Misalnya apa contohnya kalau di semester 1? Misalnya shallaitu imanan billah, atau sumtu, saya berpuasa imanan billah. Saya berpuasa karena apa? Ya, beriman kepada Allah. Karena Allah perintahkan makanya saya puasa. Jelas ya? Nah, itu menjelaskan apa dia sebab. Tidak bisa jadi nad karena bukan apa? Bukan kata sifat. Ta'addub itu apa? Masdar. Ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban. Tafa'ul. Apa lagi? Tidak ada? Hah? Apa? Ahrufin, huruf sama-sama jamak taksir. Jadi harfun mufrad, harfun. Kalau huruf jamak taksir, ahruf juga jamak taksir. Hanya ahruf itu jamak killah. Kalau huruf jamak kasrah. Ini kalau antum hafal bahasan jamak taksir baru bisa bedakan. Jelas ya? Sama-sama apa? Sama-sama jamak taksir. Sama syahrun. Syahrun itu mufrad. Boleh antum katakan syuhur, boleh katakan ashhur. Iya, ashhur. Makanya dalam Al-Qur'an apa? Ashhurun ma'lumat. Iya, ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Pakai ashhur jamak killah. Kenapa jamak killah? Jamak killah kayak itu dia biasanya 3 sampai 9. Iya. 3 sampai 9. Dan bulan haji itu berapa? Bulan haji mulai dari mana? Mulai dari Syawal. Bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu pun 10 hari 13 hari ya, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya dipakaikan jamak killah, taksir yang killah. Sama juga nafsun itu jiwa. Kalau nufus jiwa juga jamak taksir. Kalau anfus sama juga. Jiwa juga. Jamak killah yang satu jamak Kasrah. Nanti di iya. Ada pembahasannya di sorof lanjutan. Sudah ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.